Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu kembali untuk mempelajari praktikum di Laboratorium Anatomi. Untuk kali ini pada blok 2, yaitu blok modul Sitologi dan Alat Gerak, kita akan mempelajari 3 materi yang penting. 3 materi tersebut adalah yang pertama caput et colli musculi, kemudian yang kedua adalah membrum superior musculi atau musculi membri superior, dan yang ketiga adalah musculi membri inferior. Nah, pada kali ini itu kita akan mempelajari tentang musculi membri superior. Ya, untuk musculi membri superior itu kita akan bagi menjadi yang pertama adalah bagian dari cingulum superior, ya. Cingulum superior. Tentunya pada saat di blok 1 itu sudah kalian pelajari tentang cingulum superior, di mana pada cingulum superior itu tersusun atas tulang pada skapula di sini dan kemudian klavikula. Ini merupakan anatomi permukaan pada membri superiornya. Ya. Itu yang cingulum superior. Kemudian di daerah ini, nah, ya, yang saya tunjuk ini merupakan bagian dari daerah regio axillaris, ya, regio axillaris. Kita lanjutkan di bagian kaudalnya, ya, ini dimulai dari regio axillaris sampai ke bagian fossa cubiti. Nah, ini ada suatu cekungan, ya, suatu cekungan dari daerah siku yang dinamakan fossa cubiti. Nah, ini yang dinamakan regio brachium, ya, regio brachium. Ingat, regio itu adalah daerah, brachium itu lengan atas. Kemudian dilanjutkan di bagian kaudalnya atau ke bawahnya lagi, mulai dari fossa cubiti ini sampai ke pergelangan, ya, pergelangan tangan ini, ya. Nah, dari fossa cubiti ini sampai ke pergelangan tangan ini yang dinamakan daerah regio antebrachium, ya, regio antebrachium. Jadi daerah lengan bawah. Dan yang terakhir adalah mulai dari pergelangan tangan sampai ke jari-jari ini yang dinamakan manus, ya, atau tangan. Sehingga mungkin selama ini adik-adik sekalian taunya tangan adalah keseluruhan ini, ya. Itu salah, ya. Jadi yang namanya tangan itu hanya di bagian manus ini, ya. Nah, ini yang perlu adik-adik ketahui. Maka kalau kita ulangi lagi, musculi membri superior atau otot-otot yang nanti berhubungan dengan membrum superior itu terbagi atas daerah di cingulum. Nah, ini cingulum superius, ya. Kemudian regio axillar atau regio axillaris, kemudian regio brachium, kemudian dilanjutkan regio antebrachium, dan yang terakhir manus. Mari kita lanjutkan. Yang pertama kita bahas adalah anatomi permukaan yang berada di daerah cingulum superius dan regio axillar, ya, atau regio axillar. Yang pertama adalah ada klavikula. Nah, ini klavikula, ya. Di bagian aspek ventral, ya. Ini aspek ventral atau bagian depan, ya. Terus kemudian bisa kita lihat di bagian sini. Nah, ini ada cekungan, ya. Ini dinamakan fossa axillaris, ya, fossa axillaris. Kemudian tampak juga otot-otot yang lain yang sebagai anatomi permukaannya pada aspek ventral. Yang pertama ini ada otot deltoid atau musculus deltoideus. Dilanjutkan ini ada juga otot lengan atas, ya. Ini ada 2 yang dinamakan musculus bicep brachii dan musculus coracobrachialis, ya. Ini contoh dari otot-otot atau anatomi permukaan, ya, baik tulang maupun otot-ototnya yang berada di daerah cingulum superius dan regio axillar, ya. Kemudian kita lanjutkan ke bagian aspek dorsalnya. Kalau yang ini tadi aspek ventralnya, ya. Nah, ini yaitu ini, ya, bagian dari skapula, ya. Ini merupakan otot-otot di mana di bagian
dalamnya dari otot-otot ini itu terdapat tulang. Tulangnya yaitu scapula. Yang nampak di sini yaitu spina scapula. Nah, ini merupakan spina scapula. Kemudian ada bagian yang sudut atas, ini namanya angulus superior, dan sudut di bagian bawahnya ini yang dinamakan angulus inferior. Kemudian bagian aspek dorsal yang lain, saya ambil contoh ini ya, ada otot musculus teres major. Ya, kita lanjutkan ya, untuk melihat aspek ventral pada daerah cingulum superius dan regio axilla ya. Di sini yang ditekankan adalah pada regio axilla. Di daerah ini merupakan tepatnya dari axilla atau ketiak ya. Nah, kalau kalian melihat ketiak ini nanti di dalamnya ini itu ada cekungan yang dinamakan fossa axillaris yang membentuk piramid ya, bentuk piramid. Nah, adapun fossa axillaris itu nanti kita akan bahas belakang. Kita akan tunjukkan identifikasi aspek ventral apa saja otot-otot pada bagian ini ya. Yang pertama adalah, nah ini yang bagian atas ini ya, sebetulnya bukan bagian atas ya, tapi ini karena lengannya ini lengan tidak pada posisi anatomi, dia mendatar, sehingga ini bukan dikatakan bagian atas atau posisi di atas ya. Ini yang saya tunjuk adalah musculus deltoideus ya. Kemudian ada otot ini ya yang menempel di bagian dada. Ini yang dinamakan musculus pectoralis minor. Nah, kemudian ini yang menutupi dari bagian musculus pectoralis minor, ini yang lebar. Ini namanya musculus pectoralis major. Dan kemudian ada otot yang tepat di bagian clavikula. Nah, ini ya, otot yang tepat di bawah dari clavikula ini dinamakan musculus subclavius. Ya, saya ulangi lagi. Jadi otot-otot yang tampak pada aspek ventral di bagian ini, terutama di regio axilla ya, dan terhadap dari cingulum superiusnya, itu yang pertama adalah musculus deltoideus, musculus subclavius, musculus pectoralis minor, dan musculus pectoralis major. Ini aspek pada ventralnya ya. Kemudian tadi sudah saya sampaikan bahwasanya di bagian ini itu terdapat cekungan, letaknya ada di daerah aksila atau ketiak. Ini yang dinamakan fossa axillaris yang membentuk piramid ya. Nah, adapun batas-batasannya adalah batas lateralnya. Lateral berarti ke arah sana ya, keluar ya. Apa yang bisa kita dapatkan batasannya? Yang pertama adalah ini. Ada otot yang dinamakan musculus coracobrachialis ya. Yang kedua adalah musculus biceps brachii yang caput brevis ya. Ini merupakan batas lateral dari fossa axillaris. Kemudian batas medialnya, jadi kalau yang lateral itu keluar sana, kalau yang medial itu yang ke arah sumbu tubuh. Nah, sumbu tubuh itu di sini. Ya, ini yang medialnya ke arah sumbu tubuh. Tadi sudah saya sampaikan sebagai batas lateral dari fossa axillaris adalah ada musculus coracobrachialis, kemudian musculus biceps brachii caput brevis ya. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk yang batas medialnya. Batas medialnya itu yang ini ya. Kalau yang batas lateralnya yang keluar, kalau yang ini batas medialnya itu yang mengarah sumbu tubuh ya, yang ke tengah ini. Nah, ini saya akan geser sedikit biar kalian tahu bahwasanya batas medialnya itu adalah, nah ini otot-otot yang juga melekat pada dinding dada ya, tapi tampak dari sedikit ke depan dan samping atau lateral ini. Otot-otot inilah yang dinamakan musculus serratus anterior. Nah, musculus serratus anterior ini merupakan batas medial dari fossa axillaris. Kemudian batas ventralnya atau depannya itu yang ini ya. Yang pertama adalah musculus pectoralis minor, yang kedua adalah musculus pectoralis major, sebetulnya juga akan nutupin di daerah pectoralis minornya. Nah, ini kalau kita lanjutkan itu pectoralis major, dan jaringan atau pembungkus dari otot-otot yang di bagian depannya ini, yaitu fascia clavipectoral ya. Fascia yang nutupi dari daerah clavikula ini sampai ke arah pektoral ini ya.
Itu adalah batas ventral dari fossa axillaris. Kemudian dasarnya sendiri dari fossa axillaris adalah fascia axillaris itu sendiri. Apa itu fascia? Tadi sudah saya sampaikan adalah semacam selaput atau pembungkus dari aksilanya ini ya. Dan yang terakhir adalah sebagai puncaknya. Puncaknya itu ini ya. Di mana di daerah ini ya, di tempat ini itu terdapat otot. Merupakan apa? Tulang ya. Tulang, di mana tulang ini salah satunya adalah origo atau tempat pelekatan dari otot-otot ini ya, yaitu musculus pectoralis minor. Kemudian ada pelekatan dari musculus coracobrachialis dan musculus biceps yang caput brevis. Apa itu? Yaitu puncaknya adalah sebelah medial dari processus coracoideus. Nah, inilah yang saya tunjuk di dalamnya ini nanti ada tulang yang dinamakan nama bangunan tulang yang dinamakan processus coracoideus ya. Tadi sudah kita sampaikan batas-batas dari fossa axillaris. Nah, di dalam fossa axillaris itu nanti terdapat isi ya. Isinya adalah ada arteri dan vena axillaris beserta cabang-cabangnya, dan juga ada kumpulan dari saraf-saraf yang berada di daerah aksila ini dan nanti menuju ke brachium ini ya. Nah, kumpulan dari saraf-saraf atau saraf-saraf di darah inilah yang dinamakan plexus brachialis. Dan tentunya di dalam atau fossa axillaris ini juga didapatkan kelenjar getah bening ya, yang dinamakan limfonodi dan vasa limfatik axillaris. Ya, setelah kita sampaikan muskuli aspek ventral pada cingulum superius ya ini dan fossa axillaris bagian depan ya ini ya. Ini saya menunjukkan di bagian belakangnya. Nah, kita lanjutkan otot-otot aspek dorsalnya ya dari fossa regio axillaris dan cingulum superiusnya. Yang pertama adalah coba kalian bisa lihat ini otot yang cukup lebar mulai dari leher kemudian ke bahu sampai ke punggung. Ini yang dinamakan musculus trapezius ya, sehingga memang bentuknya trapesium ya, trapesium, maka dinamakan musculus trapezius. Nah, ini terbagi atas 3 bagian, yaitu adalah bagian pars yang naik ini adalah ascendent, kemudian yang mendatarnya adalah pars transversa, dan yang menurun ini adalah pars descendent. Kemudian kalau ini kita buka ya, kita belah, nanti akan terlihat pada bagian di sebelahnya ini. Ini juga bagian dari aspek dorsalnya ya. Karena meskipun ini bagian dari otot-otot punggung, namun dia menempel di bagian cingulum superiusnya. Ingat, bagian tulang yang menyusun dari cingulum superius adalah scapula ini ya. Dan yang di bagian depannya ini adalah clavicula. Harus diingat pada saat di blok osteologi atau blok 1. Nah, kita identifikasi mulai dari sini ya. Nah, ini adalah musculus rhomboideus mayor ya, karena bentuknya seperti wajik ya, rhomboid. Jadi kata-kata eus atau deus itu menunjukkan menyerupai ya, dan ini memang bentuknya seperti wajik ya. Nanti kalian lihat untuk penamaannya. Kemudian di atas ini bentuknya juga wajik tapi ukurannya kecil, maka dinamakan musculus rhomboideus minor ya. Kemudian di atasnya lagi, nah ini dia menuju ke leher ya, karena ini fungsinya untuk mengangkat dari scapula ini, maka dinamakan musculus levator scapulae ya. Baik, kemudian kita lihat otot-otot aspek dorsalnya yang ke arah lateral ya, terhadap spina scapulanya. Nah, ini ada atas dan bawahnya terhadap spina scapula. Ya, tentunya kalian harus ingat ya bagian-bagian nama-nama tulang dari scapula ya. Apa? Yang pertama yaitu adalah musculus supraspinatus. Kemudian di bawahnya dari spina ini adalah musculus infraspinatus. Kemudian kita lanjutkan otot-otot aspek dorsal yang lain, yaitu nih ya, di bagian bawahnya. Ya, ini agak besar yang dinamakan teres mayor. Kemudian di bagian atasnya ini yang dinamakan musculus teres minor. Ya, tadi merupakan otot-otot ya, mulai dari sini ya.
musculus trapezius, terus kemudian musculus ovoidius mayor, minor, levator scapula, ya, musculus infraspinatus, musculus supraspinatus, musculus infraspinatus. Kemudian yang di sini adalah teres mayor dan musculus teres minor. Ini merupakan otot-otot aspek dorsal dari regio axillaris dan terhadap cingulum superiusnya. Ingat, cingulum superius itu ada hubungannya dengan gelang bahu, ya, di mana tulang-tulang yang terkait adalah scapula dan clavicula. Kita lanjutkan setelah kita sampaikan tentang otot-otot pada cingulum superius dan regio axillaris pada aspek ventral dan aspek dorsalnya. Nah, kita lanjutkan ke bagian di daerah aksila itu terdapat celah atau fossa, ya, atau visura, ya. Nah, ada dua fossa atau visura. Yang pertama adalah ini, ya, bisa dilihat. Ini merupakan fossa triangularis, ya, fossa triangularis. Karena apa? Letaknya ada di daerah medial, sehingga nama fossa triangularis itu nama lainnya adalah fissura axillaris medialis. Celah yang dibentuk oleh, nah, yang pertama adalah sebagai batas atasnya ini adalah musculus teres minor, kemudian batas bawahnya ini yang dinamakan musculus teres mayor, dan batas lateralnya ini yaitu musculus triceps brachii caput longum. Nah, celah atau fossa ini nanti akan dilalui oleh arteri circumflexa scapula, ya, di mana arteri ini nanti akan melewati dari fossa atau fissura triangularis medialis, maaf, fissura axillaris medialis. Yang kedua adalah yang ini, ya, yang di sini, ya, sehingga nanti akan tampak ada saraf dan arteri yang melaluinya, yaitu fissura axillaris lateralis atau fossa quadrangularis. Celah ini nanti akan dibentuk oleh, nah, bagian atasnya sama, yaitu batas atasnya musculus teres minor, batas bawahnya adalah musculus teres mayor. Kemudian pada batas medialnya, nah ini yang tadi sebagai batas lateral pada fossa atau celah yang ini, yaitu musculus triceps brachii caput longum, sedangkan yang batas lateralnya itu adalah ini, ya, bagian dari column chirurgicum humeri, bagian dari humerus, yaitu column chirurgicum humeri. Nah, fossa atau fissura axillaris lateralis ini nanti akan dilalui oleh nervus. Nah, ini ada yang berwarna kuning, ini adalah saraf nervus axillaris, dan yang berwarna merah ini adalah arteri circumflexa humeri posterior. Jadi perlu diingat bahwasanya di daerah aksila ini nanti kalian akan dapatkan dua fossa atau celah. Yang pertama adalah fossa triangularis atau fissura axillaris medialis, dan yang kedua adalah fossa quadrangularis atau fissura axillaris lateralis. Ya, setelah kita pelajari di bagian cingulum superius, ya, kemudian regio axillaris, maka kita beralih ke caudal, ya, bagian regio yang lainnya, yaitu regio brachium dan regio cubiti, ya. Regio brachium itu adalah daerah lengan atas dan regio cubiti adalah daerah siku, ya, daerah siku sini. Nah, apa yang bisa kita sampaikan? Yang pertama selalu kita ingat lagi tentang anatomi permukaannya, ya, yang di bagian depan dulu. Ya, ini bagian depannya, apa yang bisa kita lihat yaitu salah satu otot yang berada di regio brachium. Otot inilah yang dinamakan musculus biceps brachii, ya. Kemudian di bagian regio cubiti, di sini ada suatu cekungan, ini yang dinamakan fossa cubiti. Ya, ini perwakilan dari aspek anterior atau aspek ventralnya pada regio cubiti sampai regio brachium sampai regio cubiti.
Kemudian pada bagian atau arah posteriornya itu bisa kita tunjukkan di bagian sini ya, tampak ada tonjolan ya. Inilah yang dinamakan epicondylus medialis. Ingat, urutannya adalah pada kelingking. Ingat, kelingking kalau posisi anatomi seperti ini inilah tampak dari medial ya. Ini tampak medial. Maka kalau kita posisikan seperti ini, karena ini adalah tangan kanan, maka seperti ini, sehingga ini adalah tampak medialnya di sana. Maka tonjolan yang berada di daerah sini, inilah yang dinamakan epicondylus medialis ya. Ini anatomi permukaan yang tampak dari dorsal atau posterior. Terus kemudian di daerah sini, ini ya. Nah ini juga tampak ada tulang ulna atau os ulna. Ya paling tidak ini yang perwakilan dari arah posterior. Kemudian bangunan skeletalnya atau tulang-tulang pada regio brachium sampai kubiti itu adalah kita bisa dapatkan di dalamnya dari regio brachium adalah ada os humerus ya, os humerus. Kalau sama kita teruskan sampai ke regio antebrachium, maka di bagian regio antebrachium untuk skeletalnya adalah os ulna dan os radius ya. Ingat, kalau urut-urutannya pada kelingking di sini nanti kita akan dapatkan tulang yang ada di sini adalah os ulna, dan urut-urutannya pada ibu jari di sini nanti ada os radius ya. Itu adalah bangunan skeletalnya. Dan juga jangan lupa persendian yang penting ya antara regio brachium dengan regio antebrachium. Letaknya ada di daerah tengah-tengah ini, di mana ini merupakan regio kubiti. Nah, disinilah nanti kalian pelajari tentang articulatio kubiti. Ya, nanti di mana dibentuk oleh ada tonjolan pada humerus ya, condylus humeri, kemudian ada processus coronodius dan caput radii pada humerusnya. Nanti kalian baca-baca lagi pada blok 1 kemarin tentang ossa membri superior ya. Baik. Terus kemudian ada bangunan yang di bawahnya dari kulit. Nah, ini berhubungan dengan pembuluh darah ya. Ada pembuluh darah yang letaknya ada di bawah kulit ya, karena namanya subkutan ya. Ya, mulai dari sini ya. Kemudian ke arah tengah ya, dan dia berurutan dengan ibu jari ya, sehingga vena ini dinamakan vena basilika ya. Vena sepalika, cepol ya. Nah, sepalika, cepol itu dengan jempol istilahnya ya, untuk jembatan keledainya. Ingat, vena yang ada di subkutan pada lengan atas yang berada di daerah lateral ya, kemudian menuju ke tengah, ini nanti dinamakan vena sepalika ya. Kemudian kalau yang mulai dari sini ya, dari medial ya ke lateral ya, ini ke tengah, nanti dinamakan vena basilika. Keduanya nanti akan ketemu di daerah kubiti ini, maka akan membentuk vena mediana kubiti yang biasa tempat untuk pengambilan sampel darah. Ya, itu bangunan subkutannya. Oke. Kita lanjutkan pembagian otot-otot yang berada di regio brachium ya, atau lengan atas. Yang pertama adalah musculus coracobrachialis. Nah, ini merupakan musculus coracobrachialis. Kalau kita lanjutkan di bagian medialnya lagi, nah ini bagian medial ya. Ingat, di bagian medialnya ini merupakan musculus pectoralis minor. Ya. Terus kemudian dilanjutkan ke arah lateralnya dari musculus coracobrachialis, ini adalah musculus bicep brachii. B itu 2 sepal, ada 2 kaput ya. Yang pertama ini yang bagian medialnya ini merupakan musculus bicep brachii caput brevis yang pendek, kemudian yang bagian lateralnya ini adalah musculus bicep brachii yang caput longum. Yang membedakan apa? Selain panjangnya dari kaput, juga tempat origonya atau pelekatan dari ototnya. Pada musculus bicep brachii caput brevis
beserta dengan coracobrachialis dan musculus pectoralis minor itu nanti melekat pada bagian tulang yang dinamakan processus coracoideus, os scapulae ya, pada tulang belikat. Nah, sedangkan yang pada musculus biceps brachii yang caput longum itu bukan pada proses coracoideus. Kemudian kita lanjutkan ke bagian yang lain yang lebih bagian dalam. Nah, ini yang saya tunjuk. Ini merupakan musculus brachialis ya. Musculus brachialis. Ya. Kemudian ini bagian dari aspek ventralnya dan kita lanjutkan pada aspek dorsalnya ya. Nah, aspek dorsalnya. Nah, sebelumnya kita ulangi lagi, ini merupakan musculus deltoideus. Mengapa dikatakan deltoideus? Karena dia membentuk delta ya. Nah, bentuk delta seperti segitiga ini ya. Nah, ini nanti pembagiannya ada pars yang terhadap clavicula, nanti spina scapula, ini namanya pars spinalis. Kemudian nanti terhadap clavicula, ini namanya pars clavicularis, begitu ya, dan seterusnya. Nah, itu merupakan origonya, nanti insersionya ada di sini ya, di tuberositas deltoidea pada os humerus. Kemudian bagian dari dorsalnya ya, pada regio brachium yang penting adalah triceps brachii. Nah, ini triceps brachii. Kalau yang di depan namanya biceps brachii, pada bagian dorsalnya adalah triceps brachii. Ada 3, karena ada 3 kaput ya, triceps. Yang pertama adalah, nah ini. Nah, ini bagian yang dinamakan musculus triceps brachii lateral ya. Lateral, karena kan memang dia paling lateral ini ya. Terus kemudian yang di bagian tengah ini ya, ini yang dinamakan musculus triceps brachii caput longum. Sedangkan yang di bagian dalamnya ini merupakan musculus triceps brachii yang caput medial ya. Caput medial. Ya, kita lanjutkan untuk di bagian fossa cubiti ya. Ini adalah fossa cubiti, di mana cekukan pada siku ini nanti dibatasi di bagian superiornya, bagian atasnya ini terdapat musculus biceps brachii ya, biceps brachii. Kemudian di bagian dari medialnya, kita lihat medialnya adalah terhadap dari ini ya, kelingkingnya ya. Berarti medialnya ke sana, yaitu pada otot ini, musculus pronator teres ya, untuk pronasi ya, pronator teres. Kemudian untuk yang lateralnya otomatis yang ini ya, ini merupakan musculus brachioradialis, dan yang terakhir adalah dasarnya berarti di bagian bawahnya. Ini kita harus buka dulu biar tahu dasarnya. Dasarnya itu terdapat ada 2 otot. Nah, otot ini yang dinamakan musculus brachialis dan musculus supinator ya, musculus supinator beserta dengan tendo atau ujung otot dari musculus biceps brachii. Ya, jadi dasar dari fossa cubiti ini ada 3. Yang pertama dibatasi oleh tendo dari musculus biceps brachii, kemudian musculus brachialis dan musculus supinator. Ya, kita lanjutkan untuk otot-otot yang berada di regio antebrachium ya, regio antebrachium. Nah, ini regio antebrachium itu dimulai dari fossa cubiti ini sampai ke pergelangan tangan ya, di sini. Nah, ini terbagi atas 2 kelompok, yaitu kelompok superficial dan profunda. Tapi sebelum ke kelompok superficial dan profunda juga dilihat dari aspek ventral dan aspek dorsalnya. Nah, kita dari aspek ventralnya dulu. Aspek ventral kelompok superficial ya. Yang pertama adalah ini ya, yaitu musculus flexor ya. Jadi rata-rata otot-otot yang ada di aspek ventral pada regio antebrachium ini itu diawali dengan kata-kata flexor, karena memang fungsinya untuk fleksi pada sendi siku ya.
Ya, yang pertama adalah ini yang saya tunjuk, yaitu musculus flexor carpi ulnaris ya, karena dia berurutan dengan kelingking. Jadi di sini di bawahnya ada os ulna sehingga dinamakan musculus flexor carpi ulnaris. Kemudian dilanjutkan dengan, nah ini ada beberapa otot ya yang menjadi satu dan dia menuju ke daerah digitorum ya, atau jari-jari, ini yang dinamakan musculus flexor digitorum superficialis ya, yang ini ya. Kemudian yang di atasnya ini ya, yang nomor 24 ini yang dinamakan musculus palmaris longus ya, musculus palmaris longus. Dan kemudian ini juga kita bisa lihat di bagian lateralnya, ini yang dinamakan musculus flexor carpi radialis ya. Kita lanjutkan untuk otot-otot yang berada di regio antebrachium ya. Nah, kita ulangi lagi bahwasanya pada regio antebrachium otot-ototnya itu terbagi atas regio antebrachii aspek ventral dan dorsal atau posterior. Nah, adapun baik yang antebrachii aspek ventral dan dorsal itu terbagi atas kelompok superficial dan profunda. Sekarang yang aspek ventral, yang kelompok superficial. Kelompok superficial adalah kelompok di mana otot-otot tersebut itu tampak di permukaan ya, bukan di bagian agak dalam. Nah, kelompok superficialnya pada aspek ventral yang pertama adalah ini ya, musculus flexor carpi ulnaris. Kemudian dilanjutkan dengan musculus palmaris longus. Dilanjutkan dengan musculus flexor carpi radialis dan satu lagi yaitu musculus pronator teres ya, musculus pronator teres ya. Kemudian dilanjutkan dengan sekelompok otot profundanya dari aspek ventralnya. Yang pertama adalah ini ya. Ya, jangan keliru yang di tengahnya ini, tapi yang ini ya, di kanan kirinya dari musculus palmaris longus, tapi ini letaknya agak profunda atau di bawahnya dari superficialnya ini, yaitu musculus flexor digitorum superficialis. Kemudian kita angkat yang bagian atasnya ini, tampak di bagian dalamnya yang ini ya. Ini merupakan musculus flexor digitorum yang profundus. Kemudian di bagian lateralnya ini dan tampak menuju ke arah ibu jari atau polek ya, ini yang dinamakan musculus flexor pollicis longus. Dan yang terakhir, kalau seumpama ini kita buka lagi sampai ke dalam, maka nanti ada serabut otot-otot yang mengarah ke sana ya. Nah, kurang lebih seperti ini, nanti kita bisa perlihatkan di preparat yang lain. Itulah yang dinamakan musculus pronator quadratus ya, karena memang fungsinya untuk pronasi ya. Setelah kita bahas aspek ventral pada kelompok superficial dan profunda, maka kita beralih ke regio antebrachii aspek dorsal ya, kelompok superficialnya dulu. Yang pertama adalah ini ya, ini merupakan otot yang dinamakan musculus brachioradialis ya. Kemudian ke arah medialnya lagi ya, ini menuju ke arah karpal ya, karpal di sini yang dinamakan musculus extensor carpi radialis longus ya. Kemudian arah medial lagi sama, dia menuju ke arah karpal ini ya. Namun dia ukurannya pendek, maka dinamakan musculus extensor carpi radialis brevis. Kemudian dilanjutkan ke arah medialnya lagi, di mana otot ini nanti tendonnya akan menuju ke arah jari-jari ya. Maka dinamakan musculus extensor digitorum ya, extensor digitorum. Kemudian ada otot, nah ini yang kecil ini, dan dia menuju ke kelingking sehingga dinamakan musculus extensor digiti minimi ya. Extensor digiti minimi. Dan arah medialnya yang paling medial ini, inilah yang dinamakan musculus
extensor carpi ulnaris ya, carpi ulnaris. Ya. Ini yang aspek dari dorsal dan kelompok superficial. Kemudian kita lanjutkan pada kelompok profundalnya pada aspek dorsalnya. Yang pertama adalah ini ya. Musculus abductor pollicis longus. Dilanjutkan musculus extensor pollicis brevis. Dilanjutkan dengan musculus extensor pollicis longus. Dan yang terakhir adalah yang ini, coba ada otot yang dimana tendonya ini menuju ke indek ya, sehingga dinamakan musculus extensor indicis ya, musculus extensor indicis ya. Baik, jadi kita sudah sampaikan otot-otot yang berada di regio antebrachii ya, atau antebrachium, baik aspek dorsal maupun aspek ventralnya ya, yang pada kelompok superficial maupun kelompok profunda. Nah, kita lanjutkan ke bagian otot-otot yang berada di manus atau bagian tangan ya, bagian tangan. Tersusun atas dua kelompok, yaitu ini. Sekelompok otot-otot yang berada di ibu jari ya, dan sekelompok otot yang berada di bawah dari kelingking. Yang pada ibu jari ini yang dinamakan musculi tenar ya, musculi tenar. Maka kalau seumpama kita menunjukkan jempol seperti ini, maka tenar ya, diambil dari kata tenar ya. Tidak ada yang namanya tenar kok kelingking, tidak ada ya. Kurang lebih seperti itu, sehingga kalian akan mengenal otot-otot yang ada di bagian sini ya, namanya musculi tenar. Ada tiga otot. Yang pertama adalah musculus flexor pollicis brevis. Kemudian yang di bagian tengahnya ini merupakan musculus opponennya ya, opponen pollicis. Dan yang terakhir adalah di bagian paling lateralnya, ini yang dinamakan musculus abductor pollicis brevis ya, karena memang dia fungsinya untuk abduksi ya, jadi gerakan yang menjauhi dari sumbu tubuh. Sedangkan yang oponen ini untuk mempertahankan dari gerakan baik yang untuk menjauhi atau mendekatkan tubuh, atau bahkan untuk menekuk dan untuk meregangkannya, baik dari yang musculus flexor maupun yang abduktor dari pollicisnya, yaitu musculus opponen pollicis. Kemudian dilanjutkan dengan yang sekelompok otot pada musculi hipotenar ya. Nah, sebetulnya sama saja, cuma ini mohon maaf tidak terbagi seperti halnya pada musculi tenar, tapi sama saja. Kalau sama dia letaknya di paling lateral, di sini yang dinamakan musculus abductor digiti minimi, sedangkan yang di tengahnya adalah opponennya digiti minimi, dan yang terakhir yang di bagian paling medial ini yang dinamakan musculus flexor digiti minimi yang brevis ya. Adapun sebetulnya ada otot-otot yang lain yang berada di antara tulang-tulang metakarpal ini dan otot-otot yang berada di ibu jari, yaitu otot-otot interosius dan otot-otot lumbrikal. Silahkan nanti adik-adik sekalian bisa lihat di buku atlas ya. Ya, setelah kita mempelajari dan mengidentifikasi tentang otot-otot yang berada pada regio axilla atau cingulum superius, kemudian regio brachium, kemudian pada regio gupiti, regio antebrachium dan manus, kita lanjutkan ke fasa inervasi, bahkan limfonodinya kalau memang dirasa disampaikan tentang limfonodinya. Ya, yang pertama adalah fasanya. Fasa di sini ada dua, yaitu fasa pembuluh darah nadi dan fasa pembuluh darah balik, yaitu arteri dan venanya. Tampak di sini ya berwarna merah, ini merupakan arterinya. Ya, jadi kalau sama dia berada, arteri ini berada pada di regio axilla, maka arteri ini yang dinamakan arteri axillaris. Arteri axillaris ini merupakan lanjutan dari arteri subclavia. Nah, ini adalah arteri subclavia ya.
arteria subclavia ini nanti dia berlanjut ke kaudal sampai di daerah aksila, ini nanti namanya arteri aksilaris. Kemudian berlanjut dia sampai di daerah brachium, ini namanya arteri brachialis. Kemudian sampai di daerah kubiti, dia arteri brachialis nanti akan bercabang menjadi dua. Coba lihat, ini adalah sudah percabangan dari arteri brachialis. Dia menuju ke mana? Oh, menuju ke ulna. Maka ini dinamakan arteri ulnaris, ya, sampai ke sana. Terus kemudian yang satunya lagi percabangan dari arteri brachialis, dia menuju ke arah radius atau jempol ibu jari, inilah yang dinamakan arteri radialis, ya. Masalah percabangan yang kecil silahkan adik-adik bisa lihat di buku Atlas Subota maupun Bromotis atau atlas yang lainnya. Kemudian untuk yang vena-venanya tadi sebagian di awal sudah kita sampaikan, vena yang superficial tadi yang ke arah ibu jari ini adalah vena sepalika, kemudian yang mengarah ke kelingking yang merupakan vena subkutan atau superficialnya adalah vena basilika, di mana nanti di daerah kubiti ini nanti keduanya akan bertemu dan membentuk vena mediana kubiti, ya. Terus kemudian kalau vena-vena yang lain itu adalah mengikuti dari arteri yang nama-nama arterinya, ya, seperti halnya arteri aksilaris di sini nanti namanya vena aksilaris dan seterusnya, ya. Baik. Terus kemudian kita lanjutkan yang terakhir yaitu tentang persarafan, ya. Nah, persarafan itu dari membrum superior, ya, itu mendapatkan dari plexus brachialis. Nah, ini merupakan sekumpulan serabut saraf yang berada di daerah regio brachialis, ini yang dinamakan plexus brachialis, ya. Nah, di mana pada plexus brachialis ini nanti terbagi atas 3 fasciculus, yaitu fasciculus yang lateral, ya. Di sini fasciculus yang lateral, kemudian ada fasciculus medialis dan fasciculus yang posterior, ya. Nah, yang fasciculus yang lateral ini nanti salah satunya adalah yang menuju atau yang menembus pada ini musculus coracobrachialis ini. Nah, ini, ya. Jadi yang di sini yang saya tunjuk ini adalah fasciculus lateralnya ini, ya. Ini fasciculus lateralnya. Ini fasciculus medialnya dan yang terakhir adalah fasciculus yang posterior, itu yang bagian belakangnya. Nah, cabang dari fasciculus yang lateral yang pertama ini adalah musculocotaneus yang nanti akan menembus dari otot coracobrachialis, ya. Kemudian nervus medianus, ini nervus medianus. Kemudian pada fasciculus medialis yang lain yang mempercabangkan selain nervus medianus adalah nervus ulnaris. Sedangkan untuk yang untuk yang fasciculus posterior itu paling tidak nanti mempercabangkan ada 2, yaitu yang ini, yaitu nervus axillaris dan nervus radialis. Ya, nervus radialis itu biasanya mengarah ke bagian posterior, ya, mengarah ke posterior. Coba kita lihat posteriornya. Nah, ini, ya. Ya, ini, ya, ini posteriornya. Ini salah satu percabangan dari nervus radialis. Perjalanan dari saraf-saraf dari fasciculusa ini sampai menuju ke regio brachium dan sampai ke manus. Dan yang terakhir, untuk beberapa klinis, apabila ada kelainan atau kelumpuhan pada nervus, terutama adalah nervus yang radialis, ya, yang di sini, ya, ini. Nah, ini tidak begitu kelihatan, ya. Di sini nanti ada nervus radialis. Itu nanti pada pasien tersebut atau individu tersebut itu tidak bisa melakukan fleksi pada telapak tangannya, ya. Ya, tidak bisa fleksi atau mengembalikan dari tidak bisa ekstensi. Jadi dia posisinya dia seperti fleksi terus-menerus seperti ini. Nah, kelainan inilah yang dinamakan Wischt drop atau drop hand, ya. Karena apa? Dia tidak bisa ekstensi, mengembalikan keadaan lurus. Jadi dia nekuk terus. Nah, ini adalah kelumpuhan atau kelainan pada nervus radialis, ya. Ya, kalau tadi adalah kelumpuhan pada
nervus radialis, sekarang kita lihat kalau sama kelumpuhan atau lesi pada nervus ulnaris. Pada pasien itu atau individu nanti akan memberikan tangan seperti ini ya, claw hand ya, seperti cakar ya. Ya karena memang dia akan fleksi seperti itu terus ya. Jadi harusnya itu kan bisa seperti ini ya. Jadi dia posisinya fleksi ya, menekuk terus. Ini claw hand. Nah, karena adanya lesi pada nervus ulnaris ya. Terutama pada retinaculum flexorum. Nah, yang mana retinaculum flexorum? Yaitu ini. Ini adalah retinaculum flexorum. Nah, sedangkan yang nanti di bagian belakangnya adalah retinaculum extensorum ya. Selain itu juga nanti di daerah bawahnya dari retinaculum itu nanti ada terowongan. Nah, terowongan itu yang dinamakan carpal tunnel ya, carpal tunnel. Nah, sehingga kalau seumpama ada lesi pada nervus yang di tengah-tengah ini, nah ini nervus ini kalau seumpama nanti dia masuk di daerah terowongannya tersebut mengalami lesi atau dia terjepit, maka dinamakan carpal tunnel syndrome. Nah, apa yang dikeluhkan oleh si pasien itu atau individu itu biasanya mengalami kesemutan ya, atau geringgingan kalau orang Jawa, atau bahkan sampai baal atau kebas ya, tidak merasakan apa-apa pada manus atau tangan tersebut. Itu akibat dari lesi di daerah lesi nervus medianus yang berada di carpal tunnel ya, sehingga istilahnya CTS, carpal tunnel syndrome. Nah, selain carpal tunnel syndrome itu juga nervus medianus ini juga akan memberikan lesi yang lain, di mana dia akan seperti ini ya, lesi seperti pada tangan kera ya, sehingga dinamakan apelike ya. Jadi lesi pada nervus medianus pada bagian proksimal ya, bagian proksimal itu adalah bagian atasnya. Nah, bagian atasnya di sini dari retinaculum ya, retinaculum bukan yang extensorum ya, yang di sini retinaculum yang flexorum. Jadi pada lesi proksimal pada retinaculum flexorum ini oleh ini ya, nervus medianus ini, maka akan memberikan lesi seperti tangan kera atau apelike ya. Terus yang terakhir tadi sudah saya sampaikan bahwasanya ada vena yang di bagian superficial yang menuju ke ibu jari, ini namanya vena cephalica, yang di sini adalah vena basilica, akan bertemu di bagian siku, ini yang dinamakan di bagian fossa cubiti atau bagian siku ini nanti dinamakan vena mediana cubiti, di mana vena mediana cubiti itu biasa untuk tempat pengambilan sampel darah. Nah, selain itu juga pada bagian yang lain, ini tambahan saja ya, meskipun sebetulnya ini bagian klinis tapi tidak apa-apa dikenalkan dari awal. Nah, apabila kita ingin meraba nadi kita, nah, kita meraba nadi kita adalah ini ya, pada arteri radialis. Nah, ini kita raba dengan 2 jari atau 3 jari sehingga kita bisa menentukan detak nadi kita. Nah, seperti ini ya, atau 3 begini ya. Nah, kalau yang kita tekan atau raba itu adalah ini arteri radialisnya, meskipun bisa di daerah leher, bisa di daerah pedis atau punggung dari kaki, atau bahkan arteri femoralis yang tentunya sudah dijelaskan pada membrum inferior. Nah, demikian pembelajaran untuk membrum superior ya, yang meliputi otot-otot yang menyusun dari membrum superior, juga fasa inervasinya. Nah, sehingga adik-adik sekalian mudah-mudahan sangat memahami, terutama nantinya kalian belajar untuk mengidentifikasi otot-otot dari yang menyusun membrum superior. Nah, adik-adik sekalian bisa membaca buku textbook atau e-book ya, Gross Anatomy for Student, dan juga buku dari Cat Elmore ya, anatomi berorientasi klinis, atau mungkin pada buku atlas baik Sobota maupun Prometheus atau atlas-atlas yang lain. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kalian dan tetap belajar dari textbook maupun Sobota yang sudah kami sebutkan di awal tadi. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Nun, kulami mas turun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.